Do you commit to not militarily engaging NATO partners? I don't talk about it. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam mengenakan tarif impor hingga 25% ke 8 negara Eropa anggota NATO yang menolak pengambil alihan Greenland oleh Washington. Oke, dua kabar yang mantap jos. Nah, yang pertama nanti datang dari satu jet tempur yang lagi naik pamor nih bos. Yang kabarnya kemarin dinego 40 unit oleh Indonesia yaitu JF-17 Thunder. Dimana kabarnya ternyata jet tempur ini pun banyak juga yang lirik bos. Bahkan beberapa negara sudah beli. Nah, lantas negara mana sajakah itu? Siapa saja pembelinya dan mengapa? Dan apa keistimewaan dari jet tempur ini sehingga banyak yang lirik? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari drama perang terbaru abad ke-21 di mana Amerika berencana mencaplok Greenland. Dan panasnya hal ini pun katanya membuka potensi war antara Amerika versus NATO. Bahkan Prancis kini kabarnya pun mulai melawan Amerika nih bos. Nah, lantas bagaimanakah itu berita lengkapnya? Penasaran? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi baru-baru ini seperti yang kalian tahu, satu nama jet tempur tiba-tiba rame banget nih dibahas oleh para pengamat militer abal-abal seperti Mimin bos. Bukan F-35, bukan Rafale, apalagi Su-57, tapi JF-17 Thundernya Pakistan. Nah, admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, jet tempur ringan buatan Pakistan China ini sekarang katanya lagi laris manis di pasar global bos. Dan yang bikin publik Indonesia makin greget juga adalah karena kemarin sempat heboh kabar bahwa Indonesia disebut-sebut sedang menjajaki negosiasi hingga 40 unit JF-17 Thunder. Belum ada konfirmasi resmi memang, tapi rumor ini langsung bikin timeline kita ramai bos. Maklum, kalau benar kejadian ya ini bakal jadi salah satu pengadaan jet tempur terbesar TNI Angkatan Udara di kelas menengah. Dan peminatnya juga bukan cuma Indonesia bos. Diketahui, 6 Januari, militer Pakistan lewat ISPR mengumumkan bahwa Bangladesh secara resmi menyatakan minat pada JF-17 Thunder. Setelah pertemuan Marskal Udara Pakistan Zahir Ahmed Babar Sidhu dengan Marskal Udara Bangladesh Hasan Mahmud Khan. Bangladesh katanya lagi nyari pengganti armada lama sekaligus upgrade radar pertahanan udaranya. Nah, kemudian tak cuma Bangladesh, ada juga Arab Saudi bos. Menurut laporan Reuters, Riyadh dan Islamabad sedang membahas konversi pinjaman 2 miliar US dollar menjadi kesepakatan jet tempur JF-17. Nah, ini mantap nih. Jadi utang mau dibarter pakai jet tempur. Ini baru ekonomi pertahanan level sultan ya kan? Kemudian lanjut ada Libya bahkan disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan 4 miliar US dollar untuk pembelian lebih dari selusin JF-17. Nah, kemudian yang sudah benar-benar beli nih bos, ada Myanmar. Mereka pesan 16 unit JF-17 Blok 2 pada tahun 2015. Kemudian Nigeria, 3 unit aktif sejak tahun 2021. Yang terbaru Azerbaijan, 16 unit dan sudah dipamerkan resmi pada November 2025. Jadi dari Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, sampai Asia Tenggara bos, semuanya melirik JF-17. Dan pertanyaannya sekarang satu nih. Mengapa jet tempur yang bukan siluman, bukan generasi 5, dulunya kurang terkenal, tapi justru kini mulai dilirik oleh banyak negara? Apa kelebihannya dan apa yang bikin mereka kepincut? Lanjutkan videonya sampai habis bosku. Oke, jadi di sini alasan pertama dan yang paling brutal jujur adalah harganya bos. JF-17 ini dibanderol di kisaran harga 25 sampai 30 juta US dollar per unit. Bandingkan dengan Rafale yang bisa tembus sampai 100 juta US dollar. Ini ibarat motorsport 250 cc yang bisa ngelawan moge di lintasan tertentu. Kemudian yang kedua, nah JF-17 Thunder ini juga sudah melakukan pembuktian langsung di medan laga bos. Jadi bukan cuma brosur. Pada Mei 2025 lalu terjadi perang udara intens antara India dan Pakistan selama 4 hari. Pakistan mengerahkan JF-17 Thundernya, kemudian J-10C dan juga F-16.
menghadapi Angkatan Udara India dengan Rafale, Su-30 dan Mirage. Hasilnya, India pun akhirnya mengakui kehilangan pesawat meski awalnya mereka ngeles. Nah, buat pasar internasional, ini jadi semacam combat proven advertisement, bos. Kemudian yang ketiga, teknologinya pakai generasi 4,5, bos. Jadi JF-17 Block 3 sudah pakai radar AESA, avionik modern, sistem peperangan elektronik, rudal jarak jauh udara ke udara dan udara ke darat. Bukan siluman, tapi bisa mengganggu radar lawan sebelum lawan sadar dia diganggu. Dan keempat, produksi dan kemandirian, di mana JF-17 ini diproduksi bersama 58% di Pakistan dan 42% di China. Sedangkan perakitan penuhnya dilakukan di Kamra, Punjab, sekitar 80 km dari Islamabad. Mesinnya pakai punya Rusia, kursi lontarnya pakai Martin Baker dari Inggris, dan Pakistan pun jadi satu-satunya penjual jet tempur ini, bos. Lalu, pertanyaan klasiknya, apakah Tiongkok juga pakai JF-17, Min? Jawabannya tidak, bos. China hanya fokus ke J10, J20, dan J35. Sedangkan JF-17 memang diciptakan untuk ekspor dan kebutuhan Pakistan saja. Dan kesimpulannya ya, kini jelas. JF-17 standar itu ya memang bukan jet yang paling canggih di dunia. Tapi bisa dibilang ia adalah opsi jet yang paling rasional. Jadi harganya murah, modern, terbukti tempur, dan minim drama politik. Dan di dunia militer ya, kadang yang paling mematikan itu bukan yang paling mahal, bos, tapi yang paling masuk akal. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah JF-17 ini layak masuk skadron TNI Angkatan Udara? Atau negosiasi JF-17 ini hanya dijadikan alat tekan atau alat pembanding oleh Indonesia sebagai daya tawar kepada vendor-vendor lain? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut tahun 2026. Dunia belum kelar, ribut Ukraina, Timur Tengah makin panas. Sekarang muncul pula satu skenario absurd tapi cukup serius nih, bos. Yaitu Amerika Serikat bisa perang melawan NATO sendiri, aliansi pertahanannya sendiri, bos. Dan pemicunya bukan misil, bukan kapal induk, tapi Greenland. Pada Minggu 18 Januari 2026 di acara This Week ABC News, Michael McCaul, anggota parlemen Amerika dari Partai Republik, buka suara keras nih, bos. Katanya kalau Presiden Donald Trump nekat pakai kekuatan militer buat ambil Greenland, wilayah otonom kerajaan Denmark, itu artinya Amerika menyerang anggota NATO, alias Amerika versus NATO. Nah, dan lucunya ya, sebenarnya Amerika sudah punya akses militer penuh ke Greenland, bos. Ada pangkalan di sana dan Amerika bisa nambah pasukan kapan saja. Senator Demokrat Chris Van Hollen malah lebih pedas nih. Menurutnya ini bukan soal keamanan nasional, tapi soal rebutan mineral dan sumber daya di Arktik. Nah, terkait hal ini, Eropa pun tak tinggal diam. 18 Januari 2026, Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi melawan setelah Donald Trump menjatuhkan tarif 25% ke 8 negara anggota NATO Eropa yang tak setuju Amerika mau mencaplok Greenland, yaitu ada Denmark, Prancis, Jerman, Inggris, sampai Finlandia. Macron tegas, tidak ada intimidasi, tidak di Ukraina dan tidak juga di Greenland. Bahkan negara-negara NATO Eropa kini telah mengirim kontingen militer simbolis ke Greenland. Pesannya jelas, ini wilayah kami dan bukan etalase properti. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang kasusnya ini adalah perpecahan di dalam sebuah keluarga, bos. Jadi kalau NATO itu sebuah keluarga, maka dalam kasus Greenland ini, Amerika lagi berantem sama keluarganya sendiri akibat mau ngerebut harta gono gini saudaranya sendiri. Nah loh. Jadi kalau perang ini pecah benaran, maka bukan cuma peta Arktik yang berubah, bos, tapi tatanan dunia jelas bisa berubah total. Ngeri-ngeri selekedap. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.